Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita heningkan hati, tarik napas perlahan, lepaskan, dan biarkan dirimu hadir sepenuhnya di sini bersama suara ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah rahasia yang begitu dekat namun sering terabaikan. Al-Fatihah. Bukan sekadar ayat pembuka dalam sholat, melainkan kunci yang mampu membawa ruhmu menembus lapisan dunia, menuju samudra nur yang penuh cahaya. Saya ingin mengajakmu bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga merasakan. Bayangkan setiap kata yang akan kita telusuri sebagai bisikan lembut yang mengetuk pintu hatimu. Bila engkau merasakan getarannya, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Apa yang hatimu tangkap, apa yang jiwamu rasakan. Mari kita berjalan bersama dalam perjalanan batin ini, perlahan, penuh ketenangan. Karena bisa jadi inilah saat di mana ruhmu menemukan jalannya kembali menuju cahaya. Bab 1. Pintu yang tidak terlihat. Ada sebuah pintu yang tidak bisa dibuka dengan tangan, tidak bisa diketuk dengan suara, dan tidak bisa dijangkau dengan langkah kaki. Pintu itu berdiri di dalam hati manusia, tersembunyi di antara lapisan-lapisan kesadaran yang sering dilupakan. Ia bukan pintu kayu, bukan pula gerbang besi, melainkan sebuah jalan masuk ke dunia yang tidak dikenali mata, namun bisa dirasakan oleh ruh. Al-Fatihah, surah pembuka yang setiap hari diulang manusia dalam sholatnya, ternyata adalah kunci yang bisa memutar engsel pintu itu. Banyak yang melafalkannya dengan bibir, namun sedikit yang mampu menyelaminya dengan ruh, karena cahaya yang terkandung di dalamnya hanya akan tampak bagi yang mau masuk ke kedalaman keheningan. Ketika seseorang benar-benar mengucapkan Al-Fatihah, bukan sekadar sebagai bacaan, melainkan sebagai bisikan jiwa yang haus akan Tuhan, maka kata-kata itu berubah menjadi getaran. Getaran ini merambat melalui lapisan tubuh kasar, menembus dinding batin, lalu mengetuk ruang rahasia yang sebelumnya tertutup rapat. Pada saat itulah, pintu yang tak terlihat perlahan terbuka, menyingkapkan cahaya samar yang seolah berasal dari tempat yang tak pernah dikenal. Orang yang merasakannya akan kebingungan, apakah ia sedang bermimpi atau sadar. Namun yang pasti ia tahu bahwa dirinya telah dipanggil menuju sesuatu yang lebih luas dari sekadar dunia. Pintu itu tidak bisa dibuka dengan akal semata, karena akal hanya mengenal yang terukur. Ia hanya bisa ditembus dengan ketulusan hati, dengan rasa rendah diri yang sejati. Ketika seseorang berdiri dalam sholat dengan hatinya tertunduk, memohon agar Al-Fatihah menjadi bahasa jiwanya, maka pintu itu mulai bergerak. Ia berderit bukan dengan suara, melainkan dengan cahaya. Cahaya itu mengalir masuk, menimbulkan rasa sejuk sekaligus gemetar, seakan ruh sedang disentuh oleh sesuatu yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Banyak orang menganggap Al-Fatihah hanyalah awal dari sholat, sesuatu yang wajib agar ibadahnya sah. Namun sesungguhnya ia adalah peta yang menunjukkan jalan ke dalam diri. Ia membuka ruang batin yang selama ini terkunci oleh kesibukan, kesombongan, dan kelalaian. Pintu itu adalah undangan, namun tidak semua orang memenuhi undangan tersebut, sebab kebanyakan terlalu sibuk berdiri di ambang tanpa keberanian untuk melangkah masuk. Disitulah misterinya. Pintu itu ada di setiap orang, namun tidak semua merasakannya. Ia menunggu dengan sabar, seakan berdiam dalam keabadian. Dan bagi yang berani melangkah masuk, ia akan mendapati dirinya memasuki samudra yang bukan terdiri dari air, melainkan dari cahaya. Samudra nur yang menyelimuti ruh dengan kelembutan dan kekuatan sekaligus. Itulah awal dari perjalanan Al-Fatihah. Bukan sekadar bacaan, melainkan kunci menuju kedalaman yang tak terbatas. Bab 2. Bisikan yang menyelinap ke dalam ruh. Ada saat tertentu ketika Al-Fatihah bukan lagi sekadar bunyi yang terdengar oleh telinga, melainkan bisikan yang menyelinap langsung ke dalam ruh. Kata-kata itu seakan kehilangan bentuk lahiriah, namun justru semakin bergaung di ruang batin. Bayangkan seseorang yang berdiri sendirian di tengah malam, mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan tiba-tiba terasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang mendengarkan. Bukan dari kejauhan, melainkan dari kedalaman dirinya sendiri. Pada momen itu, ruh seperti ditarik keluar dari batas tubuh, diajak masuk ke dalam pusaran yang tidak kasat mata.
menuju sebuah samudera yang tidak mengenal tepian. Bisikan itu tidak terdengar seperti suara manusia, melainkan getaran yang mengisi ruang kosong di antara detak jantung dan tarikan napas. Ruh yang merasakannya tidak mampu mengartikannya dengan kata-kata, hanya mampu tunduk dan terdiam. Sebab bisikan Al-Fatihah bukan sekadar doa yang dipanjatkan ke langit, melainkan cahaya yang turun ke bumi, merasuk ke setiap lapisan jiwa, membersihkan kegelapan yang selama ini bersarang tanpa disadari. Di dalam keheningan itu, setiap huruf Al-Fatihah berubah menjadi gelombang nur yang lembut, sekaligus tajam, menusuk ke bagian terdalam dari jiwa manusia. Ada kalanya, ketika bisikan itu semakin kuat, seseorang akan merasa seakan tubuhnya semakin ringan, seperti melayang di atas dirinya sendiri. Mata terpejam, namun pandangan batin terbuka. Ia tidak melihat dunia sebagaimana biasanya, melainkan melihat dirinya sendiri yang selama ini terjebak dalam kebisingan pikiran. Di hadapannya terbentang ruang yang luas, kosong, namun penuh dengan cahaya yang tidak menyilaukan. Cahaya itu seolah memanggil dengan lembut, "Mendekatlah, jangan takut, sebab aku yang engkau puji dalam Al-Fatihah telah menantimu." Yang membuatnya semakin misterius adalah rasa yang bercampur antara takut dan rindu. Takut karena ia sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui dirinya. Rindu karena nur itu terasa seperti rumah asal yang selama ini dicari namun terlupakan. Dalam keadaan itu, ruh tidak bisa menolak panggilan. Ia hanya bisa mengikuti arus bisikan Al-Fatihah yang mengalir bagai sungai cahaya menuju samudera tanpa batas. Pada akhirnya, seseorang akan memahami bahwa bisikan itu bukan datang dari luar, bukan dari suara yang ia dengar, melainkan dari Tuhan yang berbicara melalui ruhnya sendiri. Al-Fatihah hanyalah jalan pembuka, namun ketika ia diucapkan dengan sepenuh hati, ruh akan menemukan gema yang selama ini tersembunyi. Bisikan itu adalah rahasia dan hanya mereka yang menutup mata dari dunia, namun membuka mata hati yang akan mendengarnya. Bab 3, Jalan Ruh di Tengah Cahaya. Ketika bisikan Al-Fatihah semakin menyatu dengan jiwa, seseorang mulai merasakan dirinya berada di sebuah jalan yang bukan lagi terbuat dari tanah atau batu. Jalan itu terbentang dari kedalaman batin, berlapis cahaya yang berpendar lembut, seakan ia sedang melangkah di atas aliran nur yang tak berujung. Tidak ada pepohonan, tidak ada langit, tidak ada bumi. Hanya ada jalan panjang yang bersinar, seakan terentang menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Setiap langkah ruh di jalan itu bukan gerakan kaki, melainkan gerakan kesadaran yang semakin dekat kepada asal-usulnya. Al-Fatihah menjadi peta yang membimbing. Setiap ayat seperti memberi arah. Iyyaka na'budu adalah peringatan untuk tetap tunduk. Iyyaka nasta'in adalah kekuatan untuk terus melangkah meski tidak tahu di mana ujungnya. Jalan cahaya itu terasa hening, namun keheningannya justru penuh dengan bisikan yang menenangkan. Tidak ada suara dunia, tidak ada hiruk-pikuk manusia, yang ada hanya detak halus seperti degup semesta yang menyertai setiap langkah ruh. Seseorang yang sudah sampai pada keadaan ini akan sadar bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, jalan ini bukan tanpa ujian. Cahaya yang terang itu terkadang menyilaukan, membuat ruh merasa kecil dan lemah. Di momen itu muncul rasa ingin kembali, rasa takut tidak sanggup melanjutkan. Tetapi ayat-ayat Al-Fatihah seolah menjadi penopang yang tidak terlihat. Ia berbisik ke dalam jiwa, "Jangan berhenti sebab aku bersamamu." Dan dengan kekuatan itu, ruh kembali melangkah, meski tubuhnya mungkin masih terbaring di dunia. Ruh mengembara di jalan cahaya, sementara raganya tetap diam, tidak bergerak, seakan tidur namun sejatinya terjaga. Perjalanan ini membawa satu kesadaran baru, bahwa Al-Fatihah bukan sekadar doa permulaan, melainkan sebuah jalan spiritual yang dapat dilalui oleh siapapun yang berani menghayatinya. Jalan itu tidak tampak oleh mata orang lain, namun ia nyata bagi yang menapakinya. Dan semakin jauh seseorang berjalan, semakin ia merasa bahwa dirinya sedang kembali ke rumah, ke tempat asal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi dapat dirasakan dengan kerinduan ruh yang tak pernah padam. Pada akhirnya, orang yang menyusuri jalan cahaya ini akan menyadari bahwa perjalanan itu bukan menuju luar, melainkan menuju ke dalam. Semakin ia melangkah,
semakin ia tidak menemukan apa-apa kecuali dirinya sendiri yang perlahan larut dalam cahaya. Inilah rahasia dari Samudra Nur. Ia tidak berada di ujung perjalanan, melainkan sudah ada di dalam diri sejak awal, hanya menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau berjalan dengan panduan Al-Fatihah. Bab 4. Gerbang yang dijaga cahaya. Ada satu titik di jalan ruh itu di mana cahaya yang semula mengalir lembut tiba-tiba berubah menjadi gerbang yang kokoh. Gerbang itu tidak terbuat dari besi, bukan pula dari batu, melainkan dari kumpulan cahaya yang padat, seakan nur itu sendiri menjelma menjadi dinding yang berdiri tegak. Ruh yang tiba di hadapannya tidak bisa langsung masuk. Ia akan merasakan seolah seluruh rahasia hidupnya dipantulkan kembali kepadanya. Setiap kesalahan, setiap kelalaian, bahkan setiap bisikan hatinya yang paling tersembunyi. Semua itu terpampang di depan gerbang cahaya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menguji apakah ruh siap melangkah lebih jauh. Di titik inilah banyak ruh merasa gentar, sebab cahaya yang terpancar dari gerbang itu bukan hanya menerangi, tetapi juga menyingkap. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kepura-puraan. Yang tersisa hanyalah kebenaran murni tentang siapa sebenarnya diri manusia. Ayat-ayat Al-Fatihah kembali berperan sebagai penolong. Ketika ruh merasa terhimpit oleh beban dosanya sendiri, Ar-Rahmanir Rahim datang sebagai aliran kasih yang menenangkan, mengingatkan bahwa rahmat Tuhan lebih luas daripada ketakutan manusia. Gerbang itu seolah berbisik, masuklah dengan membawa kejujuran, bukan kesempurnaan. Untuk melewati gerbang ini, ruh harus menyerahkan sesuatu yang paling sulit, keakuannya. Selama masih ada rasa ingin diakui, rasa ingin dipuji, atau rasa ingin menguasai, gerbang itu tetap tertutup. Namun ketika ruh benar-benar meletakkan egonya, merasa hina di hadapan Yang Maha Agung, cahaya gerbang itu mulai retak dan terbuka perlahan. Ia tidak terbuka dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang membuat seluruh jiwa gemetar. Pada momen itu, ruh tidak lagi merasa sebagai aku, melainkan hanya sebagai bayangan yang ditarik masuk ke dalam nur. Begitu gerbang itu terbuka, suasana berubah. Cahaya tidak lagi hanya datang dari depan, melainkan dari segala arah. Ruh yang melangkah masuk akan merasa seakan dirinya larut dalam samudera yang dalam. Namun bukan air yang menyelimutinya, melainkan nur yang tiada henti berdenyut. Ia tidak bisa berenang, tidak bisa berlari, ia hanya bisa larut dan terbawa. Dan justru disitulah rahasia besarnya. Semakin ia menyerah, semakin jauh ia dibawa masuk ke kedalaman cahaya. Gerbang cahaya adalah batas antara dunia kesadaran biasa dan dunia kesadaran yang lebih tinggi. Bagi mereka yang berani melewatinya, tidak ada jalan kembali yang sama. Karena setelah menyaksikan siapa dirinya di hadapan cahaya, ruh tidak mungkin lagi hidup dengan cara yang lama. Ia telah disentuh, diubah, dan dibawa lebih dekat kepada asal yang selama ini ia cari. Dan semua itu berawal dari ayat-ayat Al-Fatihah yang sederhana, namun menyimpan rahasia gerbang nur yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang siap. Bab 5. Samudera Nur yang menyerap segala gelap. Ketika ruh melangkah melewati gerbang cahaya, ia seakan dilempar ke dalam samudera yang tidak memiliki dasar. Namun yang menakjubkan, samudera itu bukan air. Ia adalah nur yang berlapis-lapis, bergelombang dengan alunan yang lembut sekaligus dahsyat. Ruh tidak tenggelam karena berat, melainkan karena nur itu sendiri menyerapnya, membawanya ke kedalaman yang semakin dalam. Tidak ada arah, tidak ada batas, hanya rasa larut dalam keheningan yang begitu luas. Seolah seluruh jagat raya berdiam di dalam dirinya. Dalam samudera itu, gelap dan terang tidak lagi berseberangan. Kegelapan yang dulu menakutkan, kini tampak seperti warna yang larut dalam cahaya, menjadi bagian dari harmoni yang lebih besar. Ruh mulai memahami bahwa nur bukan sekadar cahaya yang menyinari, tetapi kekuatan yang menelan segala sesuatu, bahkan kegelapan itu sendiri. Setiap sisi gelap dalam dirinya, setiap luka batin, setiap kesalahan yang dulu membebani, satu persatu larut ke dalam samudera itu. Ia tidak lagi merasa dikejar bayangan, sebab bayangan itu sudah larut dalam nur yang tanpa batas. Di dalam samudera nur, tidak ada kata, tidak ada kalimat.
hanya getaran. Namun anehnya getaran itu terasa seperti Al-Fatihah yang terus berulang, bukan dari bibir, melainkan dari inti nur itu sendiri. Seakan samudra itu adalah perwujudan dari doa yang tidak pernah berhenti, doa yang sudah ada jauh sebelum manusia mengenalnya. Ruh yang larut di dalamnya tidak membaca, tidak mengucapkan, melainkan ikut bergetar bersama ayat-ayat yang tak berkesudahan. Ia merasa menjadi bagian dari doa, bagian dari pujian yang tidak bisa dihentikan. Semakin dalam ia masuk, semakin lenyap rasa dirinya. Tidak ada lagi aku berdoa atau aku memuji, yang tersisa hanyalah gema. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata-kata itu tidak lagi terdengar sebagai ucapan, melainkan sebagai kebenaran yang menyatu dengan seluruh keberadaannya. Ruh tidak lagi menjadi subjek, ia menjadi bagian dari pengakuan itu sendiri, seakan dirinya hanyalah tetesan kecil dari samudra nur yang luas tanpa ujung. Namun di balik keindahan itu, ada rasa takut yang tersisa, sebab semakin dalam ruh larut, semakin hilang pula dirinya. Dan di titik itulah rahasia terbesar mulai terungkap, bahwa hilangnya diri bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari penyaksian, awal dari perjumpaan dengan sesuatu yang lebih besar, lebih agung, lebih tak terbayangkan. Samudra nur tidak hanya menyerap gelap, ia juga mempersiapkan ruh untuk melihat wajah hakikat yang sesungguhnya. Bab 6. Suara yang tidak berbunyi. Di kedalaman samudra nur, ketika ruh hampir kehilangan rasa dirinya sepenuhnya, muncullah sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh bahasa manusia. Sebuah suara yang tidak memiliki bunyi. Ia tidak terdengar oleh telinga, tidak bisa direkam oleh pikiran, namun ia begitu jelas, seakan memenuhi seluruh ruang batin. Ruh tidak mendengarnya dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri, seolah suara itu adalah gema dari asal penciptaannya. Suara itu bukan kata, bukan kalimat, tetapi makna yang langsung menusuk inti kesadaran. Suara tanpa bunyi itu membawa rasa yang aneh, tenang namun mengguncang, lembut namun kuat, samar namun tak terbantahkan. Setiap ruh yang mendengarnya merasa seakan sedang dipanggil, bukan dengan nama yang biasa, tetapi dengan nama rahasia yang hanya Tuhan tahu. Nama itu tidak pernah diucapkan di dunia, namun saat terdengar di samudra nur, ruh langsung tahu bahwa itu adalah dirinya. Suara itu adalah panggilan yang membuat ruh menangis tanpa air mata, sujud tanpa tubuh, larut tanpa perlawanan. Al-Fatihah dalam dimensi ini seakan berubah menjadi dialog tanpa kata. Setiap ayatnya tidak lagi sekadar doa yang dipanjatkan manusia, melainkan jawaban dari Sang Pencipta. Saat ruh menyadari Alhamdulillahirabbil alamin, suara tanpa bunyi itu menjawab dengan rasa, segala puji memang hanya untukku. Ketika ruh merasakan Ar-Rahmanir Rahim, suara itu memeluknya dengan kasih yang tak terbandingkan. Dan saat ruh sampai pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suara itu menghilangkan jarak, seakan ibadah dan pertolongan telah menyatu dalam satu kehadiran. Yang paling mengejutkan, suara tanpa bunyi itu tidak datang sekali lalu pergi. Ia terus ada, berlapis-lapis, seperti ombak nur yang tidak pernah berhenti. Setiap kali ruh mencoba meraihnya dengan akal, suara itu menjauh. Namun setiap kali ruh menyerah dan hanya larut, suara itu semakin dekat, bahkan menyatu. Inilah rahasia yang membuat banyak ruh terdiam lama dalam samudra nur, bahwa komunikasi tertinggi dengan Tuhan bukan melalui kata, melainkan melalui keheningan yang penuh makna. Dan pada akhirnya, ruh menyadari bahwa suara itu bukan sesuatu yang datang dari luar dirinya, melainkan sesuatu yang selalu ada, hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Al-Fatihah membukanya, samudra nur memperdalamnya, dan kini suara itu menjadi saksi bahwa ruh sedang dipanggil untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, menuju hakikat yang selama ini tersembunyi di balik cahaya. Bab 7. Cermin ruh di tengah nur. Di tengah samudra nur yang tak berbatas, ruh mulai melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah cermin yang tidak terbuat dari kaca, melainkan dari cahaya murni. Cermin itu tidak menggantung, tidak berdiri, melainkan hadir begitu saja di hadapannya.
Saat ruh mendekat, ia melihat bayangan dirinya, namun bukan dirinya sebagaimana yang ia kenal di dunia. Yang tampak adalah hakikat ruhnya, telanjang dari segala topeng, bebas dari segala kebohongan. Di situ ia menyaksikan dirinya yang asli, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik lapisan tubuh dan pikiran. Namun pandangan itu tidak selalu indah. Banyak ruh terkejut ketika melihat betapa rapuhnya hakikat mereka. Segala kegelapan batin yang mereka sembunyikan, segala luka yang tidak pernah disembuhkan, semua terpampang jelas di cermin nur itu. Tidak ada ruang untuk berpura-pura sebab cahaya menyingkap segalanya. Tetapi justru disitulah letak rahmatnya. Cermin itu bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyadarkan. Ia memperlihatkan siapa kita sesungguhnya, agar ruh bisa melepaskan beban yang selama ini menahan perjalanannya. Al-Fatihah dalam tahap ini terasa seperti obat yang menyembuhkan. Setiap ayatnya seolah menyapu noda yang tampak di cermin. Maliki Yaumiddin menyingkirkan rasa takut akan balasan, karena ruh merasakan keadilan yang adil dan rahmat yang tak terbatas. Ihdinas siratal mustaqim menjadi cahaya yang perlahan menghapus garis-garis gelap di dalam pantulan. Semakin ruh melafalkannya dengan kesadaran yang penuh, semakin cermin itu memantulkan bayangan yang bersih, seakan ruh sedang dipoles oleh cahaya hingga kembali jernih. Di hadapan cermin nur, ruh akan sampai pada satu titik pasrah. Ia menyadari bahwa semua bayangan buruk yang dilihatnya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk dilebur ke dalam cahaya. Dan begitu ia merelakan semuanya, bayangan itu mulai lenyap, digantikan oleh kilauan nur yang memancar dari dirinya sendiri. Ruh pun melihat dirinya bukan lagi sebagai sosok yang terikat dosa atau kelemahan, melainkan sebagai cahaya kecil yang berasal dari cahaya yang maha agung. Momen ini begitu mengguncang, sebab ruh menyadari bahwa selama ini ia mencari Tuhan di luar, padahal pantulan nurnya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Cermin itu menjadi saksi bahwa perjalanan ruh bukan menuju sesuatu yang asing, melainkan menuju dirinya yang sejati, yang tersambung langsung dengan sumber segala cahaya. Dari sini samudera nur tidak lagi terasa asing, melainkan menjadi rumah yang sudah lama ia rindukan. Bab 8, Rahasia Jalan yang Tak Berujung. Setelah melewati cermin nur yang menyingkap hakikat dirinya, ruh mendapati bahwa samudera ini ternyata menyembunyikan sebuah jalan lain. Jalan itu tidak terlihat di awal, karena ia hanya muncul ketika ruh sudah siap. Bentuknya bukan jalan lurus atau melengkung, melainkan sebuah aliran nur yang bergerak tanpa arah pasti, seakan membawa siapapun yang masuk ke dalamnya menuju ruang yang lebih dalam lagi. Inilah jalan yang tidak berujung, sebuah lintasan ruhani yang hanya dapat dilewati oleh jiwa yang telah meninggalkan keterikatan pada dirinya sendiri. Jalan tanpa ujung ini terasa aneh. Setiap langkah di dalamnya tidak membawa ruh lebih dekat atau lebih jauh. Ia seperti berjalan di tempat, namun pada saat yang sama juga merasa semakin tenggelam dalam keheningan yang tak terlukiskan. Di jalan itu, waktu tidak lagi berarti. Detik, menit, bahkan tahun, semuanya larut menjadi satu kesatuan. Ruh tidak bisa lagi membedakan apakah ia berjalan sebentar atau telah mengembara selama berabad-abad. Yang ada hanyalah kesadaran yang semakin dalam, seakan waktu hanyalah fata morgana yang ditinggalkan di belakang. Ayat-ayat Al-Fatihah kembali menjadi penopang. Siratal lazina an'amta alaihim terdengar seperti janji bahwa jalan ini bukan jalan yang kosong, melainkan jalan yang pernah dilalui oleh para kekasih Allah, para jiwa yang dipenuhi rahmat. Dengan mengingat ayat ini, ruh merasa ditemani seakan jejak para wali, nabi dan orang-orang saleh masih bergetar di sepanjang aliran nur itu. Meski jalannya tidak terlihat jelas, ruh tahu ia tidak tersesat, karena ia berjalan di jalan yang sama dengan jiwa-jiwa yang telah sampai lebih dulu. Namun jalan ini mengajarkan sesuatu yang sangat mendalam, bahwa perjalanan ruhani bukanlah tentang sampai di tujuan, melainkan tentang larut dalam proses. Semakin ia berjalan, semakin ia sadar bahwa tidak ada akhir yang bisa diraih, karena Tuhan yang ia tuju bukanlah objek di ujung sana, melainkan kehadiran yang sudah menyelubungi segala langkahnya sejak awal. Al-Fatihah menuntunnya untuk menerima kenyataan bahwa rahasia tidak selalu menampakkan bentuk, tetapi justru tersembunyi dalam keabadian langkah yang terus berlangsung. Di titik inilah roh mulai kehilangan keinginannya untuk sampai.
Ia tidak lagi mendesak, tidak lagi tergesa. Yang ada hanyalah penerimaan. Dan pada saat itulah, nur di sekitarnya semakin pekat, semakin padat, seakan ia sedang didorong masuk ke pusat dari samudera itu. Jalan yang tak berujung ternyata adalah jalan yang menuntun ruh bukan ke depan, tetapi ke dalam, menuju inti dari segala cahaya, di mana rahasia terbesar sedang menunggunya. Bab 9, inti nur yang menelan segala diri. Di kedalaman jalan yang tak berujung itu, ruh akhirnya tiba pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pusat cahaya yang tidak bersinar keluar, melainkan menarik segala sesuatu ke dalamnya. Ia bukan cahaya yang menyilaukan, bukan pula yang menenangkan, melainkan cahaya yang seakan memiliki gravitasi sendiri, menyedot seluruh keberadaan ruh yang mendekat. Di hadapan inti nur itu, ruh merasakan dirinya benar-benar rapuh, seakan keberadaannya hanya sebutir debu yang siap lenyap dalam tarikan cahaya abadi. Momen itu begitu mengguncang, karena ruh menyadari bahwa segala yang ia sebut aku hanyalah ilusi yang akan hancur di hadapan nur tersebut. Ia merasakan identitasnya, nama, sejarah, bahkan rasa memiliki dirinya sendiri, mulai terurai, seakan semua itu bukanlah miliknya. Ketika aku runtuh, yang tersisa hanyalah rasa gentar dan kagum. Ruh tidak lagi tahu siapa dirinya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia sedang berada di hadapan sesuatu yang lebih nyata daripada segala realitas yang pernah ia kenal. Al-Fatihah di titik ini menjadi bagaikan jembatan terakhir. Setiap ayatnya bukan lagi bacaan, melainkan tali yang menuntun ruh agar tidak hancur sepenuhnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin terdengar seperti peringatan yang menggetarkan. Jangan berpaling, jangan tersesat, jangan hilang arah. Ruh yang mendengar gema ini merasa seperti seorang pengembara yang hampir larut total, namun masih diberi kesempatan untuk menyadari bahwa cahaya yang menelannya bukanlah kehancuran, melainkan penyatuan. Lalu datanglah saat yang paling menakutkan sekaligus paling indah. Ruh ditarik semakin dekat, hingga ia tidak mampu lagi membedakan dirinya dari nur itu sendiri. Tidak ada jarak, tidak ada pemisah. Semua perasaan takut, kagum, rindu, dan pasrah bercampur menjadi satu, lalu larut. Di titik itu, ruh merasakan dirinya lenyap. Namun bukan lenyap menjadi kosong, melainkan lenyap dalam keberadaan yang lebih agung, lebih luas, lebih tak terbatas. Ia tidak hilang, ia justru ditemukan. Inti nur itu akhirnya menyambut ruh dengan keheningan yang sempurna. Tidak ada suara, tidak ada getaran, hanya kesadaran murni yang tidak bisa dijelaskan. Ruh menyadari bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian, tidak pernah mencari di luar dirinya, karena inti nur yang kini menelannya adalah sumber dari segala doa, segala bisikan, segala jalan, bahkan segala diri. Dan ketika ruh menyatu di dalamnya, ia pun memahami rahasia terbesar. Al-Fatihah bukan hanya surah pembuka, melainkan pintu menuju kepulangan ruh kepada cahaya yang abadi. Bab 10, kembali sebagai cahaya. Setelah larut dalam inti nur yang menelan segala diri, ruh tidak lagi merasa terpisah. Ia bukan lagi pengembara yang mencari, bukan lagi suara yang berdoa, bukan lagi bayangan yang menatap cermin. Ia kini hanyalah bagian dari cahaya yang agung. Namun justru dalam keadaan lenyap itu, ia menemukan sesuatu yang lebih besar, kesadaran baru bahwa dirinya tidak pernah benar-benar hilang, melainkan disatukan dengan sumber asalnya. Ia seperti tetesan air yang kembali kepada lautan, tidak lagi terlihat, tetapi tetap ada, menyatu dengan keabadian. Pada titik itu, ruh tidak lagi bertanya, tidak lagi menuntut jawaban. Semua pertanyaan yang dulu membingungkan tentang hidup, mati, rezeki, penderitaan, cinta, bahkan takdir, larut begitu saja, seakan tidak pernah penting. Sebab di hadapan nur, segala hal menjadi jelas tanpa perlu penjelasan. Al-Fatihah kini tidak lagi terdengar sebagai doa yang diucapkan, tetapi sebagai denyut yang hidup di dalam nur itu sendiri. Ia berulang tanpa henti, bukan dari bibir manusia, melainkan dari jantung semesta yang berdetak bersama kehendak Tuhan. Namun perjalanan tidak berakhir di sana.
Ruh yang menyatu dengan nur tidak selamanya berada dalam keheningan inti. Pada saat yang telah ditentukan, ia akan dikembalikan ke dalam tubuh, ke dunia, ke kehidupan yang tampak biasa. Tapi ia kembali dengan keadaan yang berbeda. Ia bukan lagi manusia yang sama. Matanya mungkin melihat dunia sebagaimana orang lain, telinganya mendengar suara yang sama, mulutnya berbicara dengan bahasa yang sama. Tetapi batinnya telah berubah. Ia kini membawa cahaya yang pernah ia saksikan, cahaya yang menuntun setiap langkahnya, meski hidup penuh dengan keramaian dan ujian. Ruh yang telah larut dalam samudra nur tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Ia kini sadar bahwa setiap tarikan napas adalah bagian dari doa, setiap detak jantung adalah gema dari Al-Fatihah, setiap gerak hidup adalah perjalanan menuju Tuhan. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat untuk mencari, melainkan sebagai ruang untuk memantulkan cahaya yang pernah ia temukan di kedalaman. Ia menjadi manusia yang hadir di bumi, namun batinnya selalu terhubung dengan samudra nur yang abadi. Dan di sanalah letak rahasia yang paling agung. Al-Fatihah, surah pendek yang diulang-ulang setiap hari, ternyata menyimpan jalan pulang bagi ruh. Ia adalah peta, kunci, bisikan, jalan, gerbang, samudra, cermin, suara, inti, dan akhirnya kepulangan. Barang siapa mampu menyelaminya bukan hanya dengan bibir tetapi dengan ruh, maka ia akan menyaksikan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Dan pada akhirnya ia akan pulang sebagai cahaya, cahaya kecil yang bersatu dengan cahaya yang maha abadi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini hanyalah secuil dari kedalaman rahasia Al-Fatihah. Setiap ayatnya adalah pintu, setiap lafaznya adalah cahaya, dan setiap getarannya adalah panggilan bagi ruh yang rindu untuk pulang. Ingatlah, rahasia cahaya itu tidak pernah jauh darimu. Ia bersemayam di hatimu, menanti saat engkau mau benar-benar mendengarnya. Biarkan Al-Fatihah bukan sekadar bacaan di bibir, tapi juga menjadi jalan pulang yang menuntun ruhmu kembali ke samudra nur. Jika hatimu tersentuh oleh perjalanan ini, tuliskan di kolom komentar. Bagian mana yang paling membuatmu merasakan kehadiran cahaya? Dengan begitu, kita bisa berbagi pengalaman batin dan saling menguatkan. Terima kasih telah menyertai langkah ini. Semoga Allah selalu melapangkan jalan kita, menuntun ruh kita, dan mengembalikan kita kepada cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.